Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Roy Guru Wijaksono. Saya dari kelas 3A Administrasi Negara dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT seleksi CPNS tahun 2021 yang akan dibuka. Dan video ini dibuat berdasarkan tugas sistem administrasi pemerintahan yang diampu oleh Bapak Sulaiman SOS MSI. Check it out. Sebelum kita analisa, mari kita lihat berita yang terkait. Pemerintah akan membuka kembali seleksi CPNS tahun 2021 berdasarkan keterangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo. Dan pada keterangan tersebut dikatakan bahwa 1 juta CPNS tenaga pengajar dan sekitar 200.000 tenaga kesehatan. Dari berita tersebut timbul pertanyaan besar, apakah benar akan ada 1 juta formasi guru untuk CPNS tahun 2021? Dan pada kenyataannya hal tersebut masih divalidasi jumlah kebutuhan CPNS guru dengan data Dapodik dari Kemendikbud. Dan ternyata tak kekurangan secara nasional, hanya saja distribusi guru yang tidak merata dan kekurangan guru ada di daerah-daerah tertentu seperti 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Ternyata ada berita tambahan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 nanti akan ada guru yang pensiun sebanyak 316.535 orang dan baru terpenuhi sebanyak 39.954 orang pada seleksi P3K 2018 hingga 2019. Namun guru-guru tersebut belum mendapatkan SK dari pemerintah. Demikian berita yang terkait. Mari kita lakukan analisis SWOT. Namun kita harus ketahui dulu apa sih SWOT. Untuk poin yang pertama adalah strength, kekuatan yang berasal dari faktor internal dan bersifat positif serta hal-hal yang dapat dikontrol dan dirubah. Dan yang kedua adalah weakness, kelemahan yang berasal dari faktor internal dan bersifat negatif yang dapat mengurangi kekuatan. Dan yang ketiga opportunities, yaitu peluang yang berasal dari faktor eksternal dan berkontribusi pada kesuksesan. Dan yang keempat adalah threats, ancaman yang berasal dari faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dari berita tersebut kita bisa menemui strength atau kekuatannya itu menjadi peluang yang besar bagi CPNS tenaga pendidik untuk penerimaan tahun 2021. Apabila benar ada 1 juta tenaga pengajar yang akan diberikan, maka akan memperluas bagi orang-orang yang sudah menunggu sejak lama CPNS ini. Dan yang kedua adalah ketersediaan tenaga pengajar di Indonesia akan tercukupi karena pada tempat-tempat terpencil seluruh tenaga pengajar bisa disebarkan. Baik, selain memiliki kekuatan, juga memiliki kelemahan atau weakness. Weakness yang pertama adalah peluang CPNS untuk tenaga kesehatan kecil, karena hanya diberikan sekitar 200.000 sekian. Dan juga untuk pengangkatan tenaga pengajar yang sudah lulus seleksi P3K tahun 2018 hingga 2019 belum dilakukan, sehingga banyak sekali guru-guru yang belum mendapatkan SK dan juga nomor NIP. Baik, mari kita lihat peluang atau opportunities, yaitu peluang CPNS untuk tenaga pengajar sangatlah besar karena dari 316.535 orang pensiunan yang akan pensiun pada tahun 2024 nanti baru 39.954 orang yang mengisi, sehingga masih banyak lagi slot untuk mengisi tenaga pengajar CPNS nanti. Dan juga apabila benar 1 juta guru akan benar-benar dicanangkan, maka akan semakin luas sekali peluang oleh semua orang untuk memasuki CPNS tenaga pengajar. Baik, dari 3 hal yang sudah saya sebutkan, ada 1 hal lagi yang belum saya sebutkan, yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah pendataan. Mengapa ini bisa dikatakan ancaman? Karena semakin banyak guru nanti, maka pemerintah harus semakin gencar untuk mendata guru-guru tersebut agar kinerjanya akan semakin baik. Lalu yang kedua adalah kecurangan, karena pasti banyak orang yang akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam CPNS tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, sehingga kecurangan ini bisa terjadi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah masalah keuangan. Semakin banyak guru, tenaga pengajar, dan tenaga kesehatan yang akan ada pada tahun yang akan datang, maka pemerintah harus menyiapkan keuangan yang banyak untuk memberikan gaji dan upah-upah lainnya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan untuk kalian yang akan mengikuti CPNS di tahun 2021. Saya mengucapkan semangat. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.